Halo, jumpa lagi bersama Megropet. Kali ini saya akan men-share bagaimana cara membuat bandwidth management menggunakan MikroTik OS seperti ini. Itu teman-teman ingin tahu caranya bagaimana? Simak video kali ini. Sebenarnya untuk rule-rule yang ada di MikroTik ini berasal dari tutorial dasar dari MikroTik ID. Jadi teman-teman bisa buka pada link ini dengan judul artikel penggunaan manual untuk load balance dan query. Jadi sebenarnya rule ini adalah rule yang kita modifikasi dan kita kembangkan lagi, di mana basic rule atau pemahaman untuk mikrotiknya berasal dari tutorial ini. Jadi pada tutorial ini adalah tutorial untuk load balance dan menggunakan query. Jadi pada settingan ini juga bisa digunakan untuk load balance. Jadi tinggal ditambahkan untuk rule manual metode PCC aja, dikarenakan router saya hanya menggunakan satu buah line, sehingga saya hanya mengambil adaptasi bagian untuk manual bandwidth manajemennya saja. Jadi bila di kemudian hari ada penambahan line, jadi saya tinggal menambahkan kembali satu buah line lagi dan kemudian menambah manual untuk PCC-nya agar load balance dapat berjalan dengan baik. Oke, baik, kita simak dari awal bagaimana cara membuat rule ini. Pertama-tama kita buka dulu tutorialnya yang ada di MikroTik ID. Oke, implementasinya adalah dua jalur koneksi ke arah internet dan jaring lokal. Nah, jaringan lokal di sini tidak hanya satu kalau yang dicontohkan di tutorial ini. Jadi ada LAN 1, LAN 2. Nah, kalau di saya ini kebetulan saya hanya ada satu LAN. Jadi tidak apa-apa, jadi tidak apa-apa, jadi kita tinggal sesuaikan saja dengan tutorial yang ada. Oke, baik. Ini di sini dijelaskan mengenai load balance. Oke, ini bisa dibaca. Oke, kita ikutin dari awal untuk memudahkan membuat rule manual agar tidak terlalu banyak manual yang dibuat. Manfaatkan fitur interface list. Oke, ini memang betul agar tidak banyak manual yang kita buat untuk interface-nya. Apabila kita menggunakan interface lebih dari satu seperti LAN, LAN 1, LAN 2, pada baiknya kita groupingnya, ini istilahnya grouping, masukin member ke dalam sebuah list. Kita ikutin. Oke, sebelumnya pastikan settingan dasar basic untuk router Anda udah terkoneksi ke internet seperti MySQL, rootnya serta DNS. Cek juga untuk pinnya dulu. Oke, udah terkoneksi ke internet. Oke, baik. Juga PC Anda. Oke, baik. Jadi bisa kita lanjut. Kita ikuti di sini, buka interface list. Kita ikuti interface, kemudian ke interface list, tambahkan list 1. Oke, tambahkan lagi list LAN. Oke, udah sesuai. Kemudian masukkan masing-masing interface ini ke list yang telah kita buat tadi. Sini tambahkan 1, yang termasuk dalam list 1 adalah ether 1 public. Kemudian termasuk dalam list LAN adalah ether 5 lokal. Jadi misalnya ada ether 4 lokal atau ether 3 hotspot, silakan masukkan ke list LAN. Oke. Baik, lanjut. Di sini untuk PCC-nya, bila teman-teman menggunakan dua buah line, bisa langsung mengikuti untuk tutorial ini. Jadi di sini saya hanya satu line, jadi saya skip saja. Saya lanjut langsung ke bawah. Oke, ini masih keterangan mengenai balance.
dan juga ini untuk loadnya, load balance failover. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke sini mengenai Q3 untuk bandwidth management. Nah, oke. Dapat dilihat di sini keterangannya agak lebih simpel, sebaiknya pisahkan mangle untuk Q3 dari mangle yang digunakan untuk melakukan load balance. Jadi ada mangle khusus untuk melakukan Q3. Oke, jadi kita ikutin di sini. P firewall mangle add, kita ikutin action MAC connection, chain forward, in interface yang ke arah internet, interface links 1, new connection mask call out, terus out interface listnya adalah di LAN. Oke. Dengan passthrough yes, centang ya passthrough semua. Oke. Lanjut MAC paket untuk connection yang telah kita buat tadi. MAC paket. Oke. Chainnya masih forward dengan connection MAC yang kita buat tadi, con alt. Ini paket MAC kita kasih div 1 down, div 1 down. Oke. Dengan out interface Ether 2. Interface Ether 2 ini adalah interface yang mengarah ke jaringan lokal. Jadi seperti di contoh sini, ini LAN 2, ini Ether 2 dan Ether 4. Jadi masing-masing LAN Ether 2, Ether 4. Kita scroll lagi. Oke, Ether 2. Dikarenakan saya menggunakan Ether 5, jadi saya pilih out interface di Ether 5 lokal. Ether 5. Oke. Masuk. Oke. Nah, ini adalah untuk traffic download. Ini traffic download. Sekarang kita buat untuk traffic upload. Caranya masih sama. Oke. MAC connection dengan forward. Ini interface listnya LAN, new connection MAC con all up, oke. Out interface nya adalah ke arah 1, ke arah 1. Passthrough nya yes. Oke. Sini kita kasih upload komen ya. Ini dulu. Oke. Sekarang kita buat paket MAC paketnya untuk chain forward. MAC paket. Connection MAC yang kita buat tadi untuk uploadnya. Oke. Terus ini interface-nya yang mengarah ke jaringan lokal kita. Sini saya menggunakan Ether 5 lokal. Oke, kita ikutin terus div 1 up. Oke, kita tinggal ikutin div 1 up. Dan passthrough no. Oke. Oke. Oke, saya reset dulu counternya. Jadi bisa kelihatan paket yang di MAC connection harusnya sama dengan paket yang di MAC paket. Jadi in outnya itu harus sama. Jadi apabila ada paket yang lebih kecil atau lebih besar, berarti ada traffic yang bocor gitu. Oke, jadi di sini bisa dilihat dikarenakan tutorial ini menggunakan dua buah LAN, sehingga dia membuat download untuk Ether 2 dan Ether 4 serta upload untuk Ether 2 dan Ether 4. Dikarenakan kita hanya satu buah lokal interface yang mengarah ke LAN, maka hanya satu
masing-masing satu untuk upload dan satu untuk download. Oke. Baik, ini dapat dilihat nih paketnya 13, 16, 16. Berarti nggak ada paket yang bocor atau yang loss. Selanjutnya kita ke query, membuat metode hierarki dengan parent child. Jadi nanti akan tampak seperti ini dengan query yang cantik ya. Oke, kita ikutin dulu untuk basic dasar pemahaman mengenai cara membuat query. Template, download, parent global, query type-nya default. Oke. 1M. Anggap aja saya mengambil 10M untuk download. Oke. Kemudian saya buat lagi untuk upload. Upload saya hanya sekitar 5 MB misalnya. Oke. Selesai di sini untuk parentnya. Kemudian saya buat child untuk masing-masing jaringan. Kalau di contoh tutorial ini dia ada 2 jaringan, jadi ada div 1 menemukan jaringan LAN yang pertama dan div 2 adalah jaringan yang kedua. Jadi ini adalah download dan ini adalah upload. Download jaringan 1, jaringan kedua, upload jaringan 1, upload jaringan 2. Kita sesuaikan karena kita hanya menggunakan satu buah jaringan. Oke. Dimana anggap aja kita div 1, parentnya kita adalah download, packetnya adalah div 1 down, packet making. Oke. Basic key kita sini menggunakan query type dengan basic key download default. Limit kita anggap aja 512 KB atau 10M. Oke. Udah masuk untuk child. Lanjut kita buat untuk uploadnya, div 1 upload, parent upload, packet mark pilih yang upload, query type basic key upload default. Oke. Untuk limitnya samain aja dengan 5M dan 1M. Oke. Nah, masuk. Nah, sekarang kita akan melakukan pengetesan. Kita lakukan pengetesan dengan cara speed test. Ini deh. Kita tunggu. Oke, baik, kita lanjutkan. Kita tes speed testnya dari speedtest.net aja ya. Oke, go. Kita tunggu. Oke, 9 MB, 10 MB dulu. Kita lihat di sini 10. Tutupnya ini sesuai. Oke. Tunggu untuk uploadnya. Oke, upload udah jalan. Baik. Untuk uploadnya 3 MB ya, tembus up to 4 MB. Oke. Kita tes lagi. Oke, download ini. Oke. Ya, bagus. Kemudian upload. Oke, baik, kita cek dulu coba di manualnya apakah ada yang salah di bagian untuk upload.
connection forward. Connection forward. In interface line, new connection mark. All up on interface 1. Benar. Masuk yes, kemudian paket forward. Connection mark. All up. Oke. In interface. Ether 1, Ether 5 lokal. Benar. Yang kalau lokal. New paket mark. Satu up. Betul. Baik, kita lakukan tes kembali. Speed testnya dari CDN. Download masuk 10 MB up to. Ini lanjut ke upload. Jalan upload. Jadi ini download, ini upload. Kalau kita lihat dari sisi interface lokal, ini adalah download dan ini upload. Kalau kita lihat dari sisi interface public, ini adalah upload dan ini adalah download. Baik. Dari sini untuk bandwidth manajemennya udah jadi. Tinggal kita klasifikasikan kembali. Kita kategorikan masing-masing paket yang akan kita mark connection, kemudian kita lempar ke mark paket. Baik. Misalnya di sini untuk speed test. Misalnya untuk traffic SSH aja ya mungkin ya. Traffic SSH. Kita masuk ke traffic SSH. Coba saya buat manualnya dulu. Di sini ada script yang udah saya siapkan. Kita lihat langsung dari sini aja. Nah, ini untuk real time ya. Kita tes SSH. Kita akan membuat rule untuk SSH. Memberi bandwidth management prioritas ke SSH. Ikutin forward. Send forward. Protokol TCP. Destination 22. Kita coba tes SSH saya di port berapa ya. 22. Kemudian ini interface lokal. Connection adalah all. All ini adalah untuk kita akan membuat kita akan membuat untuk upload dulu. Upload berarti yang kita pilih upload up. Selanjutnya mark paket. Centang supaya pas stroke no, kita kasih nama markup. Selanjutnya kita buat untuk remote downloadnya. Send forward. Protokol TCP source-nya 22, out interface di Ether 5 ya, sesuai connection map. Kita ke all dulu, kemudian mark paket remote ya. Masuk.
Oke, kita buat untuk query nya. Sebelumnya ini saya disable dulu karena mau. Jadi semua traffic akan dilempar ke bawah. Jadi Mangle ini rule-nya berjalan dari urutan 0 ke bawah, dari urutan teratas ya, urutan teratas ke bawah. Jadi dia sekali lagi rule Mangle ini adalah rule-nya berjalan dari atas ke bawah. Ini saya disable dulu, pas stroke-nya 0 bisa lempar ke remote sini. Yang saya buat ini, saya disable aja. Saya buat sekarang untuk rule remote rule remote apps ya, dimana ini parentnya adalah di download traffic. Jadi di download traffic ini saya buat dulu parent ini download traffic ya. Ini mungkin bisa saya perbaiki. Download, ini upload, ini saya hapus saja. Oke, selanjutnya saya akan membuat download traffic ini. Oke, ini parent download, segi download default. Oke, lanjut lagi untuk yang upload traffic. Upload ya. Upload. Oke, di PC kiri upload. Oke, harus masuk. Oke, selanjutnya saya akan membuat child untuk remote. Filenya adalah ke download traffic, backup mark adalah yang remote download ini. Nanti segi download default. Berarti saya kasih aja priority 1 deh, karena dia harus stabil ya. Oke, untuk limit saya tidak batasin, max juga tidak saya batasi, jadi berdasarkan priority saja. Kotik sendiri yang akan membagi. Baik, oke. Lanjut untuk uploadnya. Oke, remote action. Upload traffic. Oke, backup mark adalah remote up. Query seki default. 1. Oke. Nah, kita masuk. Kita reset dulu counternya biar kelihatan. Sekarang saya akan melakukan SSH ke server VPS saya. Oke, sini kelihatan nih trafficnya. Nah, kelihatan traffic. Jadi traffic dari remote tadi dengan port 22 udah masuk. Oke, sorry, masalah koneksi. Oke, lanjut. Ini udah terkoneksi ke VPS, bisa dilihat. Nah, trafficnya ada. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, ini udah saya login ke shell putih dengan port 22. Ini kelihatan trafficnya ya. Kelihatan traffic. Jadi di sini kita udah menandain untuk traffic SSH. Jadi seperti traffic window, SSH, dan beberapa aplikasi yang kita kategorikan sebagai remote apps bisa dimasukin di Mangle sini. Oke. Oke, sekarang kita akan mencoba menandain paket speed test. Speed test kita buat dulu ke raw. Contoh di sini. Oke, buat preroutingnya TCP station 80 443,4040. Oke, konten Okra server, search addressnya.
action speed test add destination to address list. Okay. Take on plan. Oke, kita buat lagi satu lagi dengan konten speed test. Jadi kita akan menangkap konten dengan nama speed test dan class server, kemudian dimasukkan ke address list dengan nama speed test. Oke, konten. Oke, dan masuk. Sekarang kita buat destination address list dengan nama RFC 1918. Belum ada nih. Kita nama RFC 1918. RFC 1918. Oke. Kita copy ini. Oke. Masuk ke RFC biar lebih mudah. Copy. Oke. Lanjut. Oke. Oke. Sekarang kita masukkan address list untuk speed testnya. Jadi ada kumpulan address list untuk speed test yang berhasil kumpulkan dari beberapa sumber dari internet. Kita copy, oke, baik, paste, dan kita pastekan ke sini. Nanti error address list, paste. Oke, udah masuk. Ada berapa entry? Lumayan banyak, 1800 entry. Lanjut, kita sekarang ke manual. Kita akan membuat untuk manual speed test di sini. Kita tempatkan di atas real time dengan chain forward. Di interface masih sama. Connection adalah untuk upload dulu. Destination address list speed test, nama paket apostrophe anjentang speed test up. Oke, kita kasih nama speed test untuk uploadnya, kemudian kita untuk download forward. Oke, forward interface. Oke, connection map, download dengan source speed test, mark paket speed test. Oke, kita taruh di atas remote. Oke, jadi dia upload, download, upload, download. Tinggal kita klasifikasikan port SRC maupun destination, apakah dia protokol TCP, UDP. Jadi kebanyakan kita nanti main di situ. Jadi ini adalah basicnya, tinggal kita kembangkan apakah mau port gain, port apa gitu. Jadi mainnya di sini. Yang penting adalah basic dasar, ini upload dan ini download. Ini upload, ini download dan ini upload gitu. Oke. Lanjut, kita coba buat panel query untuk speed test. Speed test kita copy aja untuk child speed test. Kita ganti namanya speed test di sini, oke aja. Lanjut untuk uploadnya kita copy juga, ya untuk mudah, mempermudah kita membuat ya, jadi nggak perlu susah-susah lagi, kita copy aja. Speed test up, oke, setelah itu dimasukin udah. Ya. Sekarang kita coba tes apakah trafficnya udah masuk atau belum. Speed test. Ya. Kelihatan di sini traffic speed test bergerak, menandakan bahwa packing kita udah berhasil. Kita tes. Kita tunggu. Oke, proses speed test sedang berlangsung. Kita dapat lihat di sini
untuk download ya. Ini untuk upload udah jalan juga. Baik. Untuk sedikit revisi di sini karena akan speed test, priority kita tidak begitu prioritaskan, kita bisa kasih 8. Jadi priority yang dengan angka terkecil adalah priority yang paling tinggi, sedangkan yang paling rendah itu adalah angka 8. Oke. Baik, kita coba tes untuk speed test lagi di Xamarindo CBN. Coba lihat lagi untuk trafficnya. Go. Oke, kita berjalan 4,4 download sesuai 4,4. Oke, turun, lanjut upload. Oke, berjalan 0,3 sini ya. Oke, dari tutorial video ini kita udah membuat bandwidth management untuk remote apps, aplikasi-aplikasi yang tergolong dalam remote seperti Limbo, SSH dan sebagainya, dan juga untuk speed test. Di sini speed test kita udah mempelajari bagaimana cara melakukan hacking pada RAW dengan content of class dan speed test, dan kemudian dimasukkan ke dalam address list speed test. Nah, dari sini kita bisa mengembangkan lagi, apakah bisa untuk file transfer, smart traffic, Facebook video, WhatsApp, Twitter, Zoom dan sebagainya, Google Meet, dan kita bisa kasih priority dari 1 sampai 8. Kalau mau kasih max limit atau limitnya juga bisa. Nah, untuk Google LLC maupun Google saja adalah untuk GGC-nya, jadi bisa dikasih traffic yang tinggi. Oke, sini dapat dilihat untuk Q3, dan ini untuk mengal ya. Jadi untuk game biasanya untuk traffic ini adalah traffic CMP yang pertama, kemudian game, masuk ke Google Meet, YouTube, Google saja, GGC, WhatsApp, Facebook video, Twitter, non GGC, speed test dan real time untuk remote, transfer, email jika ada, Zoom, dan ini adalah untuk traffic download di luar dari mengal-mengal yang di atas. Jadi misalnya mengal klasifikasinya mengal yang di tadi, jadi apabila traffic yang masuk ke sini tidak ada yang termasuk dalam paket yang kita buat, dia akan masuk ke sini semua, ditampung di sini, Oke. Baik, mungkin itu adalah sebagai mungkin basic atau dasar dari behind scan pembuatan bandwidth management menggunakan Q3 seperti ini. Awal dasar dari pembuatan script ini adalah berdasarkan dari tutorial yang dari Mikotic Co-ID. Nah, jadi teman-teman bisa mempelajari tutorial ini melakukan trial dan error. Yang penting sering praktek aja, latihan, dan mencoba beberapa tutorial, serta kalau bisa juga memahami cara kerjanya, tidak hanya copy paste. Nah, okay.
Jadi tutorial ini sangat berguna sekali dan bisa dikembangkan lagi ya. Oke, baik, sekian dulu tutorial dari saya untuk bandwidth management menggunakan Q3. Terima kasih, salam operasi.